Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah karya literasi yang jujur aja indah banget. Kelihatannya sih kayak cerita sederhana, tapi percaya deh, ada makna filosofis yang dalam banget di dalamnya. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan kita membedah kisah ini. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana nih. Kalau dengar kata keberanian, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin bayangan soal kesatria yang lagi ngelawan naga? Atau orang yang berani nekat ngadepin bahaya? Kita kan sering banget ya ngaitin keberanian sama aksi-aksi heroik yang super besar. Tapi, materi yang bakal kita bahas kali ini bakal ngajak kita ngelihat keberanian dari sudut pandang yang beda banget. Lebih lembut, tapi dampaknya, wah nggak kalah kuat. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kalian harus tahu dulu nih konteks dari sumber materi kita hari ini. Beneran bikin merinding inspirasinya. Buku Jejak Kreasi yang lagi kita bahas ini bukan buku biasa. Ini tuh antologi literasi periode 2025 sampai 2026 yang semuanya, iya semuanya ditulis secara kolaboratif sama anak-anak SD tepatnya kelas 4C. Gila kan? Fakta bahwa pemikiran sedalam ini datang dari imajinasi anak-anak umur 10 tahun tuh bikin takjub. Kadang mereka emang bisa ngasih tamparan filosofis yang lebih kena dibanding orang dewasa ya nggak sih? Coba diperhatiin judul dari cerpen yang mau kita bedah ini. Judulnya Raka dan Sang Penunggu Langit yang Terjerat, karya penulis muda kita yang super berbakat, Adeva Meisha Nahda. Lihat ilustrasi burung birunya, simple, matanya tertutup, manis banget. Desain ini tuh kayak sengaja ngatur mood kita dari awal. Ngasih sinyal kalau cerita ini tuh tentang kedamaian dan kelembutan, bukan soal konflik atau kekerasan. Sekarang, yuk kita kenalan sama tokoh utamanya. Namanya Raka. Penulisnya pinter banget nih ngebangun karakter Raka dari awal. Di desanya, Raka ini bukan anak biasa. Teksnya nyebutin kalau dia terkenal bukan cuma karena berani masuk ke hutan yang lebat, tapi yang lebih penting, karena hatinya yang tulus. Raka ini punya dorongan alami buat selalu nolong makhluk hidup lain. Dan dua sisi ini, keberanian fisik dan empati, bakal jadi kunci penting di sepanjang narasi kita. Adegan pembukanya tuh visual banget loh. Kalian bayangin aja ya, pagi-pagi buta, hutan masih ketutup kabut tipis, terus ada Raka, jalan nyusurin setapak, bawa seutas tali di baunya. Semangat banget, tujuannya simple tapi mulia, nyari kayu bakar kering buat bantu ibunya masak. Dari adegan awal yang damai ini aja, kita udah dikasih tahu kalau Raka ini anak yang benar-benar berbakti dan tanggung jawab banget sehari-harinya. Tapi, suasana tenang itu nggak bertahan lama. Pas Raka lagi asik-asiknya ngumpulin ranting, tiba-tiba ada suara yang mecah keheningan hutan. Lirih banget. Tolonglah aku. Penulisnya menggambarin suara ini tuh nyaris hilang ketiup angin. Ini titik balik yang krusial banget. Suasana yang tadinya damai, tiba-tiba langsung berubah, jadi tegang dan mendesak. Terus gimana dong reaksi Raka? Tanpa mikir dua kali, apalagi ngerasa takut, Raka langsung nyari dari mana asal suara itu. Dan pas dia nyibak semak-semak, wah, pemandangannya bikin sedih. Ada seekor burung berbulu biru yang cantik banget, si penunggu langit, lagi kejebak di tengah rumput berduri yang super tajam. Dan situasinya makin parah. Makin si burung panik dan ngeronta, duri-durinya malah makin dalam nusuk ke badannya yang mungil. Nah, di titik inilah kedewasaan emosional Raka bener-bener kelihatan bersinar. Dia nggak asal main tarik burung itu, yang mana malah bisa bikin lukanya makin parah kan? Raka milih buat ngedekat pelan-pelan. Dia ngebisik dengan suara yang nenangin banget, tenanglah teman kecil, aku di sini untuk membantumu. Raka paham banget kalau rasa aman tuh hal pertama yang harus dia kasih sebelum ngasih pertolongan fisik. Empatinya bener-bener luar biasa. Kalau kita perhatiin, langkah-langkahnya, aksi heroik Raka ini terstruktur banget. Pertama, dia nenangin burungnya pakai kata-kata lembut. Kedua, dia mulai nyingkirin duri-duri tajam itu satu-satu, pelan-pelan dan cuma pakai tangan kosong. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin merinding, selama proses itu, jari-jari Raka mulai kegoret dan perih banget. Tapi dia nggak berhenti sama sekali. Raka bener-bener naruh keselamatan makhluk kecil ini di atas rasa sakitnya sendiri. Dan kita sampai di klimaksnya. Penulisnya masukin detail suara yang simpel tapi kerasa banget leganya. Klik. Rantai duri yang terakhir akhirnya berhasil disingkirin sama Raka. Walaupun tangannya udah perih dan penuh luka gores, fokus Raka cuma satu. Si burung harus bebas. Dari sini kita bisa lihat ketekunan dan kesabaran Raka nahan sakit ngebuktiin kalau keberanian sejati itu juga butuh daya tahan. Usaha kerasnya pun langsung kebayar lunas. Habis terbebas, burung itu nggak langsung kabur terbang panik gitu aja. Dia malah ngelompat anggun ke telapak tangan Raka. Penulisnya nulis ini tuh seolah memberikan penghormatan terakhir.
Terus ada keajaiban kecil. Si burung tiba-tiba berkicau, merdu dangat. Raka ngerasa itu adalah nyanyian terima kasih paling indah yang pernah dia dengar. Gak cuma nyanyi loh. Burung ajaib ini juga ngasih ucapan perpisahan yang nyentuh banget. Terima kasih anak baik, kebaikanmu tidak akan terlupakan. Habis ngomong gitu, barulah si burung biru ngepakin sayapnya, terbang tinggi nembus rimbunnya pohon, dan kembali bebas jadi sang penunggu langit. Momen emosional ini benar-benar jadi bayaran yang setimpal buat semua luka di jari Raka. Akhir ceritanya tuh bikin hati anget banget. Hari itu Raka emang gak dapat kayu bakar yang banyak, tangannya juga luka-luka. Tapi hatinya penuh banget. Raka tersenyum lebar dan dia ngerasa perasaannya super ringan dan hangat. Dia nemuin kepuasan jiwa yang nilainya jauh lebih besar daripada sekedar nyelesain tugas fisik apapun. Jadi, apa sih poin krusialnya? Nah, ini dia pelajaran moral yang mau disampaikan secara langsung sama penulis muda kita, Adeva. Dari kejadian hari itu, Raka belajar satu kebenaran fundamental. Keberanian sejati itu nggak cuma soal ngalahin rasa takut. Keberanian sejati adalah kerelaan kita buat berkorban walaupun itu ngorbanin kenyamanan kita atau bikin tangan kita luka demi nolong mereka yang lagi lemah dan gak berdaya. Ngebedah cerita luar biasa dari anak kelas 4 ini bener-bener bikin kita merefleksikan kembali hidup kita ya. Raka udah nemuin definisi keberaniannya di tengah semak berduri pagi itu. Sekarang, sebagai penutup sesi ekspanasi kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba lihat dunia di sekitar kalian hari ini. Di mana kalian bisa nerapin filosofi ini? Gimana caranya kalian nunjukin keberanian sejati kalian? Bukan dengan ngalahin musuh besar, tapi dengan ngorbanin sedikit kenyamanan demi ngebantu mereka yang lagi kesusahan. Pikirin deh. Sampai jumpa di bedah karya kita berikutnya. Dan teruslah bawa keberanian sejati di keseharian kalian.